kita baharui cara kita bergereja dan cara kita beriman. Bersoraklah para malaikat di surga, halelukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Lain. Bersyukurlah. Perayaan kita malam ini lain, berbeda sekali dengan perayaan-perayaan sebelumnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, betapa tidak perayaan malam ini bukanlah perayaan Paskah Yahudi, tetapi ini betul-betul perayaan kita memasuki Paskah Kristus. Nah, yang mengagumkan dalam Paskah Yahudi adalah dua hal. Yang pertama, betapa Allah begitu mengagumkan menciptakan dunia ini, yang dikisahkan dari hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan hari ketujuh dia beristirahat dan menguduskannya sempurna dari ketidakaturan bumi dan dunia seisinya menjadi teratur. Itu bacaan pertama. Mengagumkan. Yang mengagumkan yang kedua adalah bagaimana Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka melewati Laut Merah dan Tuhan menolong mereka dengan perintah, angkatlah tongkatmu dan belahlah laut itu. Semua bangsa Israel diarak keluar dari Mesir dan selamat sampai tanah Kanaan. Betapa tidak mengagumkan karya Allah ditunjukkan kepada bangsa Israel. Mereka sungguh-sungguh bangsa pilihan. Saudara dan saudari yang terkasih, bacaan ketiga Yehezekiel akhirnya mulai berubah. Semua ini kulakukan bukan karena kamu, tetapi karena kamu telah menajiskan namaku di tempat di mana kalian berada, di depan raja-raja bangsa asing. Ternyata Israel yang sudah diselamatkan itu jatuh dalam dosa, menajiskan nama Allah yang kudus. Maka itu penyebabnya sebetulnya mereka terbuang. Mereka tidak percaya lagi bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Tetapi apa kata Allah? Aku akan membuktikan kepada seluruh bangsa bahwa aku adalah Allahmu, akan menyelamatkanmu, akan memberikan engkau hati yang baru. Aku akan tanamkan di dalam dirimu hati yang baru. Dan yang kedua, Rohku akan kupasang dalam hatimu. Inilah cara Allah akhirnya mulai menolong, mulai membantu, mulai menyelamatkan bangsa Israel di kemudian hari. Saudara-saudara, hal ini baru sampai pada posisi ini, inti dari perayaan Paskah Yahudi. Tetapi ingat, Kamis Putih kemarin Yesus berkata, inilah Paskah baru, inilah tubuhku, inilah darahku, bukan anak domba lagi, pertama dan terakhir. Dan inilah yang kita lanjutkan dalam perayaan kita malam ini,
Maka tidak heran dalam epistola, hendaklah kalian yang sudah mati bersama dengan Kristus, kalian juga bangkit bersama Kristus. Kenapa? Karena kalian bukan lagi orang yang dulu, tetapi sekarang kalian sudah dibaharui oleh kebangkitan Kristus. Dan baru saja kita mendengarkan saudara-saudari dalam Injil apa? Jangan takut. Beritahukanlah kepada saudara-saudaraku, aku menemui mereka di Galilea. Ada apa? Apa yang istimewa? Apa yang lain? Apa yang berbeda dengan perayaan-perayaan sebelumnya? Ternyata perbedaannya, saudara-saudara, Yesus telah bangkit. Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dan itulah yang membuat kita diangkat kembali menjadi bangsa pilihan. Sama seperti bangsa Israel, kita diangkat kembali, kita diselamatkan, dan melalui baptisan kita dipilih menjadi orang-orang yang diistimewakan. Melalui baptisan kita dipersatukan dalam kebangkitan itu. Maka itulah perayaan kita malam ini yang menjadi berbeda, yang menjadi istimewa dibanding dengan perayaan-perayaan sebelumnya. Apa itu? Sekali lagi saya mau menegaskan, saudara, saya, kita semua diajak bangkit bersama dengan Kristus dengan menempatkan roh yang baru di dalam diri kita. Lewat mana? Lewat baptisan yang telah kita terima satu persatu. Haleluya! Itu yang pertama. Yang mengagumkan yang kedua adalah tema APP sekaligus fokus pastoral Keuskupan Agung Medan tahun 2023, yaitu umat Katolik bersekutu, yang bersekutu. Umat Katolik yang bersekutu. Bapak dan Ibu yang aktif di dalam lingkungan juga membahas melalui pertemuan-pertemuan lingkungan berbagai macam dinamika, berbagai macam gerakan untuk mewujudkan umat Katolik yang bersekutu. Sebetulnya persekutuan utama kita datang dari mana? Dari baptisan yang kita terima tadi. Dari baptisan yang telah kita amini itu. Dari baptisan itu kita ditempelin, kita dicap, kita diangkat, kita diistimewakan. Kita menjadi orang-orang pilihan yang bersekutu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka melalui tema dan sekaligus fokus pastoral itu, kita pertama diajak untuk bersekutu sebagai orang Katolik, sebagai orang yang sudah dibaptis, sebagai warga gereja Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita menerjemahkan itu? Bagaimana kita menggambarkan itu di paroki kita? Beberapa waktu yang lalu saya mengatakan ciri khas persaudaraan Kristiani kita ada 3 hal. Pertama, saling mengenal. Oke. Yang pertama kita saling mengenal dulu sebagai warga gereja Katolik. Saya mau bertanya Bapak dan Ibu, tolong cek sebelah kiri dan sebelah kanan Anda. Apakah Anda mengenalnya selain anggota keluarga maksud saya? Ada yang mulai saya dengar belum. Kapan kenalannya? Nanti kalau udah mati. Inilah ciri khas orang Katolik. Tidak mengenal satu sama lain. Kenapa? Ngapain kenalan sama dia? Enggak ada hubungan saudara. Saudara-saudari, jangan menyangkal identitas kita.
Karena baptisan yang kita terima, Anda adalah saudaraku, aku adalah saudaramu, saudara seiman. Yang belum kenalan, tolonglah kenalan dulu. Ketawa, kirain main-main, beneran. Itu ciri khas persaudaraan Kristiani. Pertama adalah saling mengenal. Dari lingkungan ujung sana, Padre Pio, ke lingkungan ujung Tanjung Anom sana, saling kenal. Santo Mateus misalnya, lingkungan Santo Mateus, kenal. Siapa yang dikenal di sana? Bereku, ya. Perkenalan kita bukan karena pertalian persaudaraan biologis, bukan. Persaudaraan kita, persaudaraan Kristiani, saling mengenal, talking. Makanya kalau datang ke gereja itu jangan buang-buang muka. Datang sok suci. Nggak menyapa orang. Duduk, sok alim, nggak menyapa kiri kanan. Ya kenapa ketawa, benar kan? Iya. Itu. Yang kedua, persaudaraan Kristiani. Tandanya apa? Saling menolong. Ingat kisah para rasul, bagaimana para murid saling bantu-membantu. Apa yang mereka miliki, mereka serahkan di depan para rasul dan kemudian dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan mereka. Tolong, yang pulang dari luar kota itu bawa oleh-oleh. Maksud saya saling menolong kan. Nah ini, kenapa tidak memberi, kenapa tidak menolong? Ya karena tidak kenal. Tetangga pergi ke luar kota, dia bingung siapa yang menjaga anaknya. Padahal orang Katolik sekitarnya berjubel, tapi tidak dia percayai untuk menjaga anaknya. Kenapa? Karena tidak terjadi persaudaraan. Betul? Betul nggak? Ya baguslah. Ngaku kalau gitu. Itulah Bapak dan Ibu. Persaudaraan Kristiani saling menolong. Saling menolong itu bukan karitatif melulu. Anaknya nggak bisa sekolah, jangan dia konsultasi di luar negeri. Ada tetangganya orang Katolik, tolonglah, bantulah. Jangan tunggu diminta, jangan tunggu proposal. Aneh-aneh kadang di dalam gereja kita. Pak, di sana ada orang meninggal, datang nggak? Belum ada undangan. Udahlah, jangan senyum, benar kan? Nunggu undangan untuk kematian baru datang. Buktinya orang Katolik banyak meninggal, tapi tidak banyak orang Katolik yang datang. 6.000 jiwa umat Katolik kita di sini. Tetapi kalau orang Katolik paling banyak 100 orang, sudah hebat itu yang melayat. Cocok? Kita berbicara persekutuan. Itu ciri yang kedua. Yang saling mengenal, saling menolong. Dan yang ketiga adalah memberi dari kekurangan. Masih ingat janda yang memberi persembahan 1 mata uang? Biaya hidupnya hari itu, tapi dia beri. Bukan karena dia kelebihan, tetapi dia memberi diri. Dia mau ada sesuatu yang baik yang dia perbuat. Tanpa dihargai, tanpa diucapkan terima kasih, tanpa dipuji-puji, tanpa dimasukkan iklan, tanpa diumumkan di radio, tanpa diumumkan di TV, Bapak ini telah menolong si ini. Tidak. Pemberian diri. Kemurahan hati Bapak dan Ibu. Persaudaraan Kristiani
mengangkat kita, mendorong kita, membuat kita bermurah hati. Bukan hanya memikirkan, aku aja kekurangan pastor, bagaimana bisa menolong orang lain. Ingat Bapak dan Ibu, kata-kata ini adalah doa. Ketika engkau mengatakan kekurangan dan selanjutnya akan kekurangan. Ketika engkau mengatakan aku mempunyai cukup untuk diberi, maka Tuhan akan mencukupkan terus menerus. Ucapan adalah doa. Bapak dan Ibu, gereja kita yang mewah dan megah dan umat yang berjubel ini, seringkali kita kewalahan melakukan kegiatan karena tidak punya dana. Kiri kanan gereja ini ada jambur, ada rumah pertemuan, ada gedung-gedung pertemuan. Ketika orang Katolik berpesta di sana, berlimpah-limpah pestanya, bermewah-mewah. Tetapi ketika ada kegiatan di dalam gereja, pastornya seringkali tidak tahu cari dana dari mana. Tragis. Mobil yang masuk ke gereja setiap hari Minggu ratusan, kolekte hanya 2.000. Kenyataan. Kita ke kamar mandi, berani kita bayar 5.000. Tetapi persembahan kepada Tuhan 2.000. Itu pun robek. Kalau tidak percaya, ada di depan sekretariat sudah diperlihatkan. Kemurahan hati untuk memberi itu diperhitungkan oleh Tuhan Bapa dan Ibu. Dan itu ciri khas persaudaraan Kristiani. Amin. Lalu kita mulai bertanya, kalau begitu pastor, apa istimewanya perayaan kita malam ini? Apa istimewanya perayaan Paskah kita, pastor? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sebagai pastor paroki malam ini, saya mengajak kita menghayati pertama-tama persaudaraan Kristiani kita melalui baptisan kita, bahwa di dalam diri kita sudah ada roh yang baru, maka mestinya kita hidup berdasarkan roh yang baru itu. Mestinya kita hidup dalam roh dan semangat yang baru itu. Tondi, bahasa Toba berkata, Tondi yang lemah tidak bisa muter-muter lagi, dia yang lemah. Saya melihat bahwa gereja kita, paroki kita, tondinya sekarang sedang lemah. Maka butuh ruatan, butuh semangat baru, butuh penghayatan baru terhadap hidup menggereja kita. Itulah cara kita menerjemahkan persekutuan di paroki ini. Cara pertama adalah kita tampilkan wajah gereja yang ramah. Bapak dan Ibu pasti bertanya, bahkan ada yang mempersoalkan, kenapa sih kami harus pakai pakaian adat? Minggu Palma pakaian Toba, Kamis Putih Karo, Jumat Agung Simalungun. Malam ini semua, termasuk saya, Bapak dan Ibu sebagai orang yang berbudaya, bangga menyambut tamu dengan pakaian tidak sopan? Bangga tidak? Bangga tidak? Jawab. Tidaklah kalau tidak sopan baju kita. Maka kita yang berbudaya, simbol kita ini, kita siap menyambut tamu kita. Itu tandanya kita ramah. Maka petugas tatipnya pakai pakaian adat. Cocok? Cocok? Itu dia. Jangan tanya, kenapa sih Pastor Aaron meminta kita pakai pakaian adat?
Kita kan bukan di Jambur, kita kan bukan di gedung, bukan di nikah. Halo, malam ini pesta besar, pesta iman. Tolong dong gereja tampilkan keramahanmu sesuai adat kita, bukan adat Korea. Saya tidak meminta petugas liturgi memakai pakaian Korea, karena itu bukan budaya kita. Lucu juga kalau petugas liturgi pakai baju Korea. Tapi saya meminta memakai sesuai dengan budaya kita, keramah tamahan kita. Masuk akal? Masih protes? Ya syukurlah. Itu tujuannya Bapak dan Ibu. Kita mengubah wajah gereja kita, paroki kita menjadi wajah gereja yang ramah. Itu tujuan. Yang kedua, kita mengubah wajah gereja kita supaya menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang dalam APP disebut menjadi rasul yang sungguh-sungguh, menjadi pewarta. Bagaimana kita mewartakan kebaikan? Orang lain di sekitar kita tidak merasakan kebaikan dari gereja ini. Apa kecuali macet? Jujur, saya tanya setiap lingkungan, apakah ada amal untuk panti asuhan? Apakah kita membuat aksi di depan yang notabene pasar, pembersihan lingkungan? Apakah kita menyediakan sesuatu kepentingan umum di depan sana? Tidak. Tetapi kita begitu bangga di dalam gereja ini, tembok ini. Kita bisa berdoa sementara orang lain menangis di luar sana. Di mana kehadiran gereja kita setelah 25 tahun di Tanjung Selamat ini? Apa yang telah kita buat untuk masyarakat kita? Bagaimana Yesus Kristus yang tersalib itu mempunyai daya tarik kalau kita tidak mengenal tetangga kita? Kalau tidak berbuat sesuatu yang baik pada orang lain, jangan-jangan orang yang tidak punya agama lebih ramah kepada mereka. Partai mungkin lebih ramah kepada mereka dibanding gereja Katolik yang notabene punya ajaran sosial. Kita boleh bilang haleluya di sini. Kita boleh bilang puji Tuhan di sini. Kita nyaman untuk itu. Tetapi bagaimana kehadiran kita ini menjadi berkat atau tidak kepada warga sekitar kita? Inilah yang mau kita ubah. Dengan cara itu kita merasul, dengan cara itu kita menjadi oase, dengan cara itu kita mewujudkan persekutuan yang menarik, yang memikat bagi orang lain. Coba cek di data kita, selama 25 tahun gereja Katolik, apakah ada baptisan dewasa yang dengan sengaja, yang dengan sadar, karena begitu tertarik mendengar orang bernyanyi di dalam gereja, dia mau menjadi Katolik, ada atau tidak? Tidak ada. Orang menjadi Katolik yang dewasa karena pernikahan, terpaksa dalam tanda petik. Bukan karena tertarik melihat orang-orang Katolik yang berbuat baik kepada mereka. Sekolah kita puluhan tahun di sini. Berapa baptisan yang sudah kita berikan? Tidak ada. Kenapa? Karena Katolik tidak menarik, tidak dikenal, kecuali bikin macet di pajak melati. Itu kan nasib. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi menampilkan wajah gereja yang ramah, yang kedua adalah kita terjemahkan, kita menjadi berkat bagi orang lain. Supaya orang Katolik jangan hanya jago kandang. Di dalam gereja kita hebat, tetapi mulai bertemu dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama, udah mulai minder, nggak mau berbicara, nggak mau bercerita, nggak mau bergabung. Kita nyaman dengan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita mencoba membaharui hidup kita dengan roh yang baru itu, dengan semangat Paskah itu, dengan memberi perhatian pada dua hal. Pertama adalah menyapa keluarga-keluarga Kristiani.
Bapak dan Ibu, hari ini belum bisa dilaksanakan secara sempurna. Tetapi kita sudah mulai dengan rekoleksi pasutri. Akan terus digulirkan program ini supaya keluarga-keluarga Kristiani tertolong dalam situasi sekarang ini, di mana ancaman terhadap keluarga sangat besar saat ini, untuk berpisah, untuk menjauh, bahkan untuk bertengkar setiap hari. Kita harus tolong. Dengan notabene, umat kita sebagian besar adalah keluarga-keluarga muda yang perlu bimbingan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita memfasilitasi untuk merangkul sebagian besar kaum muda kita di paroki ini. Persekutuan itu harus hidup. Di sini ada sebagian kaum muda. Saya lihat kaum muda, memang orang-orang kaum muda punya energi. Tetapi satu hal, mereka perlu diisi secara rohani. Kosong rohaninya. Buktinya, banyak anak muda aktif di gereja ini, tetapi tidak ikut ekaristi. Banyak orang aktif, tetapi tidak mau mengisi hidup rohaninya. Kita tidak mau menciptakan aktivis-aktivis. Kita sedang menciptakan orang yang taat kepada Tuhan, orang yang mengenal Tuhannya lewat kegiatan gereja. Maka anak muda harus dirangkul, harus disapa. Untuk anak muda, tolong dengarkan nasihat saya. Isi hidupmu, rangkulah salib itu. Dengan demikian baru bisa beraktivitas. Kalau enggak, kegiatan kita jadi kosong. Bapak dan Ibu, baru saja saya terima tadi sore, satu umat Katolik meninggalkan gereja Katolik karena pernikahan. Sedih aku Tuhan. Baru saja ada suratnya, masih ada di pastoran. Bagaimana orang Katolik merawat imannya? Bagaimana orang Katolik merawat keyakinannya kepada Kristus? Sedih aku sebagai seorang pastor. Seorang Katolik karena pernikahan meninggalkan gereja. Berarti iman Katolik kita belum kuat. Masih ada pilihan-pilihan lain. Yesus, gereja Katolik bukan pilihan utama akhirnya. Hanya pilihan alternatif. Di sini kita butuh perjuangan. Di sini kita butuh semangat yang baru. Di sini mestinya hati kita diisi secara baru bersama dengan kebangkitan Kristus. Bapak dan Ibu, saudari sekalian, makna Paskah kita tahun ini, mari kita bangkit bersama Kristus dan kita baharui cara kita bergereja dan cara kita beriman. Amin.